Shalom wanita Hosana, selamat datang dalam ibadah kaum wanita. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya undang untuk setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan buat setiap kami Tuhan. Kalau pada hari Tuhan kami masih bisa bernafas, beraktivitas, melakukan segala sesuatu Tuhan bersama dengan Engkau, kami bersyukur Tuhan. Biar pada sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, untuk kami semakin bergantung Tuhan, dan berserah kepada Engkau. Kami membuka Tuhan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, hanya ke dalam satu nama, nama Allah kami yang besar, ajaib dan mulia, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
kita memuji Dia, Allah yang besar, Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan yang terbaik. Dia Bapa kita, Allah kita. Haleluya Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, kami memuji-Mu, tersungkur di hadapan-Mu. Engkau yang layak untuk terima sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian syukur, sembah kami, hormat kami, yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak untuk terima sembah kami dan pujian kami, Yesus. Kau yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Jesus, haleluya. Shalom, selamat sore, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik pada sore hari ini. Seperti yang selalu sering saya katakan bahwa tidak pernah ada yang terjadi karena sudah seharusnya, tapi semua karena Tuhan. Sama halnya sore hari ini, kita boleh ada sebagaimana ada karena Tuhan, karena kebaikan, karena anugerah, karena kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup saudara dan saya. Mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Biarlah kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan ketika kita mendengar dan kita menangkap, dan Tuhan mampukan kita melakukannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami, untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan buat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah hari-hari kami ke depan adalah hari-hari kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan pada sore hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Karena ini ibadah khusus wanita, saya ingin menyapa secara khusus
kepada seluruh ibu-ibu dimanapun boleh berada. Apa kabar ibu-ibu? Baik semuanya? Saya berharap semua ibu-ibu dimanapun ibu berada pada sore hari ini, ibu tetap sehat, sukacita, diberkati, dan menjadi berkat. Amin. Hampir 4 bulan kita lewati keadaan yang gak nyaman. Kita dalam keadaan terbatas. Kita yang biasanya bisa bepergian, tapi kita harus lebih banyak tinggal di rumah. Keadaan yang gak nyaman selama kurang lebih 4 bulan. Waktu yang tidak pendek. Dan hari-hari ini banyak sekali terjadi perubahan. Banyak profesi-profesi yang berubah atas seorang ibu rumah tangga. Nah, kita lihat banyak ibu-ibu rumah tangga yang harus menjadi juru masak. Mereka harus mau gak mau harus belajar masak. Dan yang sudah masak harus lebih banyak memasak. Karena apa? Karena banyak restoran tutup, nggak bisa bepergian keluar, harus memasak sendiri. Nah, kita lihat bahwa dari data laporan penjualan panci rupanya meningkat tajam. Peralatan-peralatan dapur, peralatan-peralatan masak itu dijual secara online dan penjualannya meningkat. Terbukti bahwa orang lebih banyak masak di rumah. Website-website menu masak itu paling banyak dikunjungi pada masa-masa pandemik ini. Karena ya tadi, mau gak mau semuanya harus jadi juru masak. Lebih banyak masak. Apalagi yang terjadi dengan perubahan para ibu rumah tangga, mereka juga jadi pedagang rupanya. Apa yang mereka dagang? Mereka dagang hasil masakannya. Ada yang jualan kue, jualan makanan, dan lain sebagainya. Salah satu faktor juga untuk mendukung perekonomian keluarga. Mereka menjadi pedagang. Bahkan ada yang terpaksa, saya katakan terpaksa, harus jadi guru. Karena apa? Karena anaknya harus belajar di rumah. Mereka harus mengajar anaknya. Anaknya harus belajar secara online dan perlu dibimbing oleh orang tua. Mereka harus jadi guru. Dan gak mudah untuk jadi guru buat anak-anak kita pada zaman atau pada hari-hari ini. Ada yang rajin, ada yang jadi rajin olahraga, ada yang jadi rajin ngemil. Hati-hati lu Bu, jadi gemuk. Jadi banyak sekali terjadi perubahan. Dan seakan-akan dipaksa untuk berubah. Nah, satu yang saya pikir kita tidak pernah menyangka bahwa dengan keadaan pandemi, PSBB, orang dibatasi untuk tidak boleh banyak keluar rumah. Yang terjadi adalah tingkat KDRT dan perceraian pun meningkat. Dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Banyak orang yang tidak bekerja, banyak perusahaan yang ditutup, banyak orang yang tidak menerima gaji. Akibatnya apa? Mereka stres, putus asa, kecewa. Lalu terjadilah KDRT dalam rumah tangga. Yang kita berpikir seharusnya dengan PSBB, orang lebih banyak di rumah bertemu, lebih banyak membangun hubungan, lebih terjadi keharmonisan. Tapi rupanya sebaliknya. Dengan banyak bertemu orang di rumah, suami, istri, anak, orang tua, perbedaan-perbedaan pun semakin dipertajam. Disitulah timbul konflik. Dan konflik yang berakibat kepada KDRT dan perceraian. Tidak hanya terjadi di negara-negara tertentu, tapi hampir semua negara-negara melaporkan bahwa tingkat KDRT dan perceraian meningkat. Tiongkok, Prancis, Jepang, Belgia, Rusia, banyak sekali tingkat perceraian, bahkan di Indonesia. Dan pemerintah menyadari itu melalui Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk penanganan. Jadi rupanya tidak hanya pasien atau korban COVID yang meningkat, tapi KDRT dan perceraian pun meningkat. Dan ini menjadi hal yang sangat serius, di mana
pada hari-hari ini kita harus melewati dengan keadaan yang sulit dan bisa berakibat buruk. Nah, bagaimana kita mampu melewati hari-hari yang buruk ini atau hari-hari yang tidak nyaman? Pada sore hari ini kita mau belajar, karena ini kebaktian khusus ibu-ibu. Kita mau belajar dari seorang ibu yang namanya Naomi. Mari kita baca sama-sama dalam Rut 1 ayat 1 sampai ke 5. Judul perikopnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kita sudah baca tadi sama-sama kisah seorang ibu yang namanya Naomi. Saya pastikan bahwa Naomi pada saat itu usianya sudah lanjut, karena dia sudah punya menantu, jadi dia sudah tidak lagi muda. Dan apa yang terjadi dengan Naomi? Suaminya, Bapak Elimelek, meninggal. Anaknya menikah dengan orang Moab yang notabene adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di sana, anaknya pun meninggal. Dia menjadi seorang janda. Suaminya meninggal dan anaknya meninggal. Usia yang lanjut buat Naomi harus melewati keadaan atau hari-hari yang berat pada hari-hari itu. Tapi kita semua tahu kisah Naomi. Pada akhirnya Naomi mampu bertahan, dan tidak hanya bertahan, tapi Naomi jadi berkat. Nah, kita mau belajar dari seorang ibu lanjut usia namanya Naomi. Bagaimana Naomi mampu melewati hari-hari yang berat ini. Demikian pun ibu-ibu pada sore hari ini. Mari kita belajar bagaimana kita mampu bertahan, kita mampu melewati, bahkan kita keluar jadi berkat pada hari-hari yang berat ini. Nah, sore hari ini kita akan sharing sama-sama dengan seorang ibu yang juga sudah tidak muda. Bagaimana dia mampu bertahan, dia melewati hari-hari yang berat ini, bahkan dia menjadi berkat. Kita akan sama-sama dengar, kita akan sama-sama sharing bagaimana kehidupan ibu ini. Silakan ibu memperkenalkan diri. Shalom ibu-ibu, semua pasti dalam keadaan baik. Saya memperkenalkan diri saya. Pasti sebagian ibu-ibu sudah kenal saya. Nama saya Ibu Heni. Saya punya 3 anak cowok dan 3 mantu pasti cewek. Punya cucu 8. Dan kasih karunia Tuhan, tahun ini saya sudah memasuki umur 73 tahun. Ibu Heni 73 tahun. Beliau adalah mama saya. Jadi mama saya setiap tahun punya kegiatan rutin, selalu datang mengunjungi kami di bulan Desember. Jadi dia tinggal di daerah, dia mengunjungi kami, anak, menantu, cucu selalu di bulan Desember. Karena kita akan Natalan bersama, lalu tahun baru, lalu dia tinggal sampai dengan Februari, dan dia biasanya kembali paling terlambat di awal Maret. Karena dia punya kegiatan di daerah, dia punya toko di sana. Tapi hari ini dia tidak bisa pulang, dia terjebak di Jakarta. Sudah kurang lebih berapa lama, Mbak? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan mama saya terjebak di Jakarta.
Dan saya pikir bukan hal yang mudah untuk mama bisa melewati hari-hari selama 6 bulan di Jakarta. Karena mama biasa melakukan kegiatan, terus tiba-tiba harus tinggal di rumah yang lebih banyak istilahnya tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana seorang mama saya dapat melewati hari-hari ini? Nah, ini yang kita mau sama-sama sharing, kita mau sama-sama belajar. Karena saya lihat kehidupannya boleh melewati hari-hari ini dan bahkan mama jadi berkat. Nah, mungkin kalau ditanya, apa sih mama yang membuat mama mampu untuk melewati hari-hari ini dengan tetap bertahan? Ya, dalam keadaan pandemi saat ini, COVID-19, semua orang, baik dia besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, bahkan saya pribadi pun merasa takut. Dan hidup juga tidak nyaman dan aman. Karena harus stay at home ya. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi bahkan berbulan-bulan. Bagi ibu-ibu yang senang traveling, shopping, jalan-jalan ke mall, kumpul-kumpul arisan, ini satu hal yang membuat tidak nyaman. Saya pun merasakan demikian. Tetapi yang saya akan sharing sore ini adalah yang saya dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini yang memberi pengharapan kepada saya. Biarkan menjadi berkat juga buat ibu-ibu. Mari kita melihat satu ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jelas ya? Mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya kita bersyukur syukur dalam segala hal, baik susah, senang, nyaman ataupun tidak nyaman, kita harus belajar mengucap syukur. Amin ibu-ibu. Ketika kita mengucap syukur, kita sudah memperkatakan iman kepada Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan itu merancang masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Walau saat ini kita belum melihat keadaan membaik, tapi kita mengucap syukur. Karena ucapan syukur membuat hati kita menjadi damai, tenang, sehingga imun tubuh kita menjadi lebih kuat. Wow. Jadi kunci pertama yang mama saya praktekkan adalah dia senantiasa mengucap syukur. Karena tadi mama katakan bahwa ketika mengucap syukur membuat hati menjadi tenang, dan ketika hati menjadi tenang itu meningkatkan imun tubuh. Itu rupanya yang membuat mama saya awet muda. 73 tahun loh ibu-ibu. Tapi mungkin kalau ibu-ibu disuruh tebak berapa kira-kira? 50? Awet muda. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Ketika keadaan baik kita akan mudah mengucap syukur. Tapi bagaimana dengan ketika hari-hari ini? Bahkan keadaan yang buruk sekalipun, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi poin pertama, mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau katakan, sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidupku. Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupku. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Naikkan syukur setiap waktu dalam segala hal. Nah, mama tentunya dalam melewati hari-hari ini selain mengucap syukur, banyak waktu yang mama harus isi tentunya. Apa yang mama lakukan ketika melewati waktu-waktu tersebut? Saya mengisi waktu itu mengadakan hubungan lebih intim dengan Tuhan. Ketika kita membuat hubungan intim dengan Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Amen. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Amen. Ada pujian menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, pujian ini memberikan kita kekuatan. Hanya kita lebih dekat. Saya belajar untuk lebih dekat kepada Allah. Karena kita tahu ketika kita lebih mencari hadirat Tuhan, percaya dalam hadirat di situ kita akan merasa ketenangan, kedamaian, dan kekuatan yang berada. Kita menghadapi saat-saat ini, kita tetap akan dapat melewati dan kita akan tetap kuat. Amin. Jadi mengucap syukur, lalu bangun hubungan dengan Tuhan yang lebih lagi. Ketika kita dikasih waktu sama Tuhan untuk lebih banyak di rumah, apa yang mama lakukan?
dia bangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih lagi. Karena tadi Mama bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau saudara, ibu-ibu hari ini mulai mungkin goyah imanmu, mulai takut, mulai kurang percaya, datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya daripadanya lah kekuatan kita. Pada hari-hari ini tidak ada yang kita bisa andalkan selain kita datang sama Tuhan. Karena Dialah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa melewati hari-hari ini. Amin, ibu-ibu. Jadi memang tidak mudah untuk kita lewati. Apalagi dengan seusia mama saya yang 73 tahun, saya pikir satu hal yang sulit atau satu hal yang berat untuk mama bisa melewati hari-hari ini. Nah, tadi dikatakan pada poin yang kedua bahwa mama banyak waktu dengan pribadi untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi tentunya kan nggak selalu berdoa, nggak selalu baca firman. Ada waktu-waktu tertentu yang luang. Apa yang mama lakukan dengan ketika mengisi waktu-waktu luang tersebut? Waktu-waktu luang itu saya mengingat ya, kasih karunia Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ini, kita jangan menyanyiakan kesempatan. Kita isi waktu itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat. Amin. Amin. Contohnya, saya mengisikan waktu saya dengan hal-hal yang baik. Pagi-pagi saya serta suami saya, kami olahraga. Itu sudah cukup baik ya dalam hal saat-saat ini. Apalagi yang saya lakukan, saya video call, telepon kepada teman-teman atau saudara seiman saya, kami sedang sharing, memperkuatkan iman kami, memberikan kekuatan, saling doa. Disitulah kami sedang membagi kasih Kristus kepada sesama. Dan saya juga telepon kepada saudara-saudara kami di Surabaya, memberikan mereka juga kekuatan. Ini saya lakukan hal-hal yang baik, saya percaya ya. Dan apalagi saya juga tidak mau kalah kepada ibu-ibu yang muda saat ini. Mereka menjual online macam-macam, ada kue, ada makanan. Saya sebagai oma yang sudah lanjut usia juga tetap semangat ya. Saya juga buka PO, menjualkan kue-kue. Saya percaya dalam usia begini pun kita masih tetap harus produktif ya. Saya percaya saya juga melakukan hal ini, saya diberkati, tetapi saya juga mensalurkan berkat itu kepada sesama. Biarkan kita lakukan sesuatu itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Satu ayat yang saya dapatkan, Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Amin. Sampai usia lanjut pun 73 tahun menjadi berbuah, gembuk dan menjadi segar. Ibu-ibu muda, jangan mau kalah sama mama saya. Mama saya 73 tahun. Berapa usiamu hari ini? Bukan kendala untuk saudara boleh menjadi berkat. Gak mudah untuk kita lewati hari-hari ini. Naomi pada hari itu dia melewati tantangan yang begitu berat. Dia harus menjadi seorang janda, ditinggal suami, ditinggal 2 orang anaknya. Tapi Naomi bukan wanita yang lemah. Naomi bangkit. Naomi melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dia tidak mengasihani diri, dia tidak cengeng, tapi dia melakukan semua dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jangan menjadi lemah karena usiamu. Jangan menjadi takut karena usiamu, tapi bangkit seperti Naomi. Kita belajar sore hari ini dari kesaksian mama saya, seorang oma. Mama saya ini dipanggilnya udah bukan mama lagi, tapi panggilnya oma, karena memang dia sudah 73 tahun. Jadi kita selalu panggilnya oma. Mama oma bisa melewati hari-hari ini dengan 3 hal yang kita boleh belajar pada sore hari ini. Pertama, dia bilang bahwa dia mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi dalam hidup dia. Bukan gak ada masalah, ibu-ibu. Mama juga punya masalah, tapi dia belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dengan mengucap syukur, mama bilang apa tadi? Jadi awet muda. Mau awet muda, mengucap syukur.
Yang kedua, bangun hubunganmu lebih dekat dengan Tuhan. Bawa waktu-waktumu untuk merindukan hadirat Tuhan lebih lagi. Karena disitulah letak kekuatanmu. Karena disitulah engkau akan diberi penghiburan. Dan disitulah Tuhan memperbarui kehidupan kita. Dan yang ketiga, isi waktu-waktu saudara, isi waktu-waktu ibu-ibu dengan hal-hal yang positif. Banyak hal positif yang kita bisa lakukan. Daripada apa? Kita gosip sana sini, kita dengar berita-berita buruk yang membuat kita menjadi down, menjadi takut. Lebih baik kita buat hal-hal yang positif. Dan dari hal yang positif, kita juga bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati sore hari ini. Biarlah kita sudah belajar sama-sama satu kesaksian dari mama saya, dari seorang ibu yang bisa melewati hari-hari yang cukup berat. Biarlah ini menjadi berkat buat ibu-ibu semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan saya percaya semua ibu-ibu diberkati pada sore hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita akhiri ibadah sore hari ini, dan saya minta kesediaan Mama, Oma untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna. Kami bisa berada semua ini karena kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kami. Juga bersyukur Tuhan sore ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam keadaan situasi apapun, senang atau tidak senang, biar kami mau belajar tetap mengucap syukur kepadamu. Karena kami percaya ketika kami mengucap syukur, kami sudah memperkatakan iman kami kepadamu Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dahsyat di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar terus mengadakan hubungan yang intim denganmu, lebih dekat denganmu Tuhan. Ketika kami lebih dekat denganmu, kami akan diberi kekuatan untuk melewati hari-hari ini Tuhan. Biarkan kami isi hari-hari ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, sore ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.